Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semuanya kita bisa bertemu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdausi Masduki. Saya salah satu pendamping produk halal, proses produk halal yang mana baru tersertifikasi bulan-bulan ini, masih awal-awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wajibnya sertifikat halal. Kenapa sih UMK, usaha mikro kecil itu wajib bersertifikat halal? Padahal sebenarnya di lapangan mereka itu sebenarnya kadang males dan tidak mau ribet untuk mengurusi sertifikat halal. Karena apa? Mindset mereka bahwa mengurusi sertifikat halal itu sangat sulit dan ribet, kan gitu mindset mereka. Maka tugas kita sebagai pendamping halal itu menyadarkan mereka, memberikan edukasi kepada mereka bahwa sertifikasi halal itu sangat mudah untuk dilakukan. Oke, kita akan bahas satu persatu kenapa sertifikat halal itu diharuskan, apalagi sudah masuk tahun 2024. Apa sih yang menjadi landasan hukumnya bahwa produk usaha mikro sampai kecil itu harus bersertifikat halal? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, ini di peraturan pemerintah ya, bahwa di sini nanti menyatakan tentang bagaimana produk UMK itu harus tersertifikasi. Nah, sebelumnya akan kita bahas bahwa undang-undang ini itu mengatur tentang apa? Tentang kewenangan. Dalam artian dulu sebelum diatur oleh Kemenak, dulu itu produk halal itu disertifikasi oleh siapa? Oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Maka dengan peraturan yang sudah ditetapkan tadi, peraturan nomor 31 tahun 2019, bahwa yang dulunya kewenangan itu milik MUI, sekarang sudah dilimpahkan kepada BPJB, Badan Penjaminan ini produk halal. Nah, di sini juga mengatur tentang logo. Kalau logo halal dulu yang kita tahu itu bulat ya, warna hijau, sekarang sudah berganti seperti kayak wayang ya, logo halalnya seperti itu. Itu logo apa sih? Oh, itu tulisan halal. Coba kalian perhatikan logo halal itu, yang sisi kanan itu mulai dari H, terus ada lamnya ya, terus ada alifnya di tengah-tengah, ditutup dengan lam lagi tapi bentuknya yang agak seperti apa, lengkungan. Itu sebenarnya huruf Arab yang memang dibentuk di pola seperti itu. Jadi semua produk yang bersertifikat halal sekarang diwajibkan untuk berlogo seperti yang terbaru. Jadi logo halal MUI itu sudah tidak terpakai lagi. Begitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya peraturan pemerintah apa juga yang melatar belakangi atau mendasari bahwa produk UMK itu harus bersertifikat halal. Ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 ini pasal 140 tentang apa? Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Nah, ini ada rentannya dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Cuman 2024 Oktober 2024 kan sebentar lagi. Karena memang target pemerintah itu diharapkan menyeluruh ya. Akhirnya memang ada perpanjangan. Ya, dari Menak itu ada perpanjangan bahwa tanggal akhir dari pendaftaran produk halal itu diperpanjang sampai tahun 2026, Oktober tahun 2026, gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memang terus mengedukasi para pelaku usaha ini untuk apa? Untuk melakukan sertifikasi halal. Jadi kita kampanyekan sertifikasi halal ini. Kalau ditanya apa dasar hukumnya, ya ini banyak sekali. Ada lagi peraturan Menteri Agama
Nah, di sini ditekankan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Itu. Jadi kemudahannya lewat apa? Ini dijelaskan juga. Ternyata kemudahannya itu lewat self declare atau pernyataan pelaku usaha. Jadi tidak ada auditor yang sifatnya mengaudit atau kita berbiaya mendatangkan auditor dengan berbayar, tidak. Jadi self declare itu bagaimana nanti pelaku usaha itu memberikan pernyataan bahwa produknya itu telah dilakukan secara halal. Maksudnya prosesnya dilakukan secara halal. Gitu ya, teman-teman. Ada peraturan pemerintah juga nomor 39 tahun 2021 bahwa ini tentang sanksi-sanksi. Ada sanksi administratif itu di pasal 149 ya, sampai pada titik sanksi uang. Sanksi yang bisa sampai besarannya 2 miliar. Ini sanksi yang bisa dijatuhkan kepada UMK yang tidak melakukan sertifikasi halal dan tetap menjajahkan barang dagangan. Itu ya, teman-teman. Maka ya kita harus wajib kampanyekan sertifikasi halal kepada UMK yang masih tidak tahu, apalagi punya mindset produk mengurusi sertifikasi halal itu sangat sulit. Nah, itu harus kita edukasi semuanya. Oke, sekarang tentang program sertifikasi halal. Nah, jadi sertifikasi halal yang lewat self declare, lewat pendamping, ini semuanya gratis, teman-teman. Jadi makanya tugas kita yakni mengkampanyekan mudahnya sertifikasi halal dan prosesnya juga dilakukan secara gratis. Nah, peraturan itu tertuang pada Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021. Ini tentang sertifikat halal. Bahwa sertifikat halal, permohonan sertifikat halal itu tidak dikenai biaya. Gitu ya. Jadi tidak dikenai biaya ini karena apa? Karena memang menjadi prioritas bagi pemerintah dan memang terfasilitasi. Jadi yang memfasilitasi ini adalah pemerintah. Untuk apa? Untuk sertifikasi halal. Ya kalau syarat-syaratnya banyak. Sebelum mengurusi sertifikasi halal kan harus mengurusi NIB. Nah, tugas kita juga mengedukasi itu. Gitu ya. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 pasal 19. Ini tentang verifikasi. Jadi lewat self declare itu juga adanya kontribusi dari pendamping proses produk halal atau P3H. Ini tugas-tugas kita, yakni setelah mengedukasi, mendampingi langsung nanti verifikasi dan validasi tugasnya pendamping. Ada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 petunjuk teknis pendampingan proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro kecil berdasar pernyataan pelaku usaha. Ada buku teknisnya, itu yang harus kita pelajari nanti. Sertifikasi halal gratis, program subsidi 100% atas biaya pengurus sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan. Jadi ini memang subsidi 100%. Apanya yang sulit, apanya yang diribetkan nanti tidak, sudah gratis, didampingi oleh pendamping, dimudahkan juga, gitu ya. Jadi ini upaya pemerintah untuk mempermudah sertifikasi halal. Targetnya apa? Seluruh UMK semuanya tersertifikasi, gitu ya. Ada berapa sih jenis makanan yang bisa tersertifikasi? Nah, di sini diklasifikasikan menjadi 13 jenis produk makanan. Mulai dari olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan, siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, dari 13 jenis produk makanan ini itu nanti tertuang dan terklasifikasikan lewat KBLI ya. Klasifikasi baku
laku. Dari apa? Dari lapangan usaha yang tersebar di Indonesia. Nah, mulai dari ini KPLI 10531, industri pengolahan es krim, ada apa saja? Es krim, susu, es krim biasa, es, susu. Nah, teman-teman, saya tidak membacakan secara detail karena kalau kalian nanti menjadi pendamping proses produk halal, kalian dimudahkan dengan Swakarta tadi. Jadi Swakarta itu adalah satu website yang memudahkan kita untuk mendampingi. Jadi tugas kita kan pendamping. Kita lebih enak mendampingi dengan kita menjadi anggota Swakarta. Karena apa? Di sana sudah tersedia. Oh, ternyata kita butuh mencari KPLI dari pelaku usaha A atau pelaku usaha S. Nanti di website Swakarta itu muncul pencarian KPLI. Nanti tinggal masukkan es krim susu. Berapa KPLI-nya nanti langsung muncul. Nah, kemudahan-kemudahan itu dilakukan dan difasilitasi oleh LP3H dari Edukasi Wakaf Indonesia. Saya hanya menampilkan saja ya teman-teman. Jadi untuk lebih detailnya itu lebih enak kita mencari lewat KBLI di Swakarta yang sudah tersedia. Ini industri pengolahan es krim, ada juga minyak mentah lemak nabati, industri minyak mentah kelapa, industri kelapa goreng. Ini klasifikasinya ya. Jadi kalian bisa memilah dan memilih pengusaha mikro kecil ini pakai KPLI apa. Ada industri pengolahan es krim, industri pengolahan es yang dapat dimakan, ini macam-macamnya. Ada juga industri pengolahan sari buah, sayuran, industri pengasinan, pemanisan buah dan sayur, industri pelumatan buah dan sayur. Ini macam-macam. Jadi enak, kita tinggal mencari. Langsung sekali tulis asinan buah, diklik di pencarian, oh KPL-nya langsung muncul. Gitu, teman-teman. Ada KPLI industri pengeringan buah, industri pembekuan buah dan sayur, pengolahan perawatan buah sayur, manisan buah dan sayur. Ini semuanya terklasifikasikan dengan lengkap. Berapa sih jumlahnya yang ada di Sehati? Sehati itu ada sekitar 61 KPLI ya. Nanti apa saja yang masuk dalam 61 itu kalian bisa search di Swakarta ya. Ada juga industri makanan dari kedelai dan kacang, industri kerupuk, keripik, peyek, ini juga masuk. Tinggal search. Ada industri kakao, industri makanan, permen dan coklat, industri permen lainnya. Ini klasifikasinya ya. Ada industri kakao, industri makanan dan permen, industri permen lainnya. Ada penggilingan aneka kacang, industri pati dan produk pati, industri tepung, beras dan jagung. Ini klasifikasinya. Jadi enak lah, tinggal mencari apa sih usahanya. Oh, ternyata ada satu usaha mikro, dia memproses tepung beras ketan. Kita searching tepung beras ketan, masuknya kemana? Oh, ternyata di KBLI 10633 tentang industri tepung beras dan jagung. Nah, gitu teman-teman. Ada industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri makanan dari kedelai, ini klasifikasinya. Ada industri produk roti dan kue, klasifikasinya. Ada bakpao, mantau, terus roti Mariam, roti gandum, dan lain sebagainya. Ada industri kue basah, industri dodol, ada industri kue basah sama dodol sama kayak tadi, tinggal ini klasifikasinya sampai 39 ya. Ada industri produk roti dan kue, industri produk masak lainnya. Ini adalah klasifikasi yang, tapi kalau kalian nanti sering mencari KPLI dari setiap usaha mikro dan kecil, itu kalian akan terbiasa. Oh, roti kemarin apa ya KPLI-nya? Oh, ini. Oh, tadi ikan dan biota air beku apa ya klasifikasinya? Oh, tadi kemarin tentang nasi goreng. Oh, itu tentang KBLI kedai makanan. Nah, itu nanti akan terbiasa kalau sering mencari.